Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'u fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita sengaja memilih dua ayat dari surat Al-Maidah, ayat 90 dan ayat 91. Itu mudah-mudahan bisa terbaca dulu ya. Ayat ini akan kita coba bahas dalam waktu yang sesuai dengan yang telah menjadi kebiasaan kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil berbagai macam pelajaran dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaitan ayat ini, Ibu dan Bapak sekalian, nanti arahnya adalah kepada penyakit ya. Kan banyak yang sakit sekarang Bu ya. Banyak yang sakit kan. Ada yang sakit ya. Jadi salah satu masalah yang tidak pernah tuntas adalah sakit ya. Jadi kata-kata sakit itu tidak akan pernah nampaknya terlepas daripada kehidupan ya. Sakit tidak bisa terlepas daripada masalah kehidupan. Coba lihat macam-macam sakit ya. Ada sakit fisik. Sakit fisik, badannya yang sakit ya. Semua kita pernah rasakan. Minimal sakit perut ya. Sakit kepala itu fisik kan. Ada yang sakit perutnya agak lama, lambung gastrik gitu kan. Ada yang lebih parah lagi kan. Jadi pokoknya berbagai macam penyakit. Dan itu sebabnya salah satu lembaga yang tetap penuh sekarang adalah RS rumah sakit. Tidak ada rumah sakit yang tidak yang tidak penuh sekarang. Luar biasa ya. Jadi sakit fisik ya. Yang kedua ada lagi yang sakit apanya? Bukan fisiknya, tapi apanya? Jiwanya. Ada lagi ya. Banyak juga itu kan. Itu yang dua-duanya itu alhamdulillah ada rumah sakitnya. Ya. Ada rumah sakitnya. Jadi rumah sakitnya. Yang ketiga, penyakitnya agak banyak dan sampai sekarang belum ada rumah sakitnya. Ya, yaitunya TBC. Kalau TBC yang fisik ada rumah sakitnya kan? Rumah sakit biasa. Tapi TBC yang satu ini karena dia berkaitan dengan akidah. Ini berkaitan dengan akidah. Penyakit akidah TBC itu apa? Tahayul, bid'ah, khurafat. Di manalah kira-kira ada rumah sakitnya? Tidak ada ya. Tapi terapinya, tempat-tempat terapinya ada. Tempat-tempat terapinya itu ada tempat-tempat yang bisa digunakan untuk penyembuhan itu. Di antaranya apa? Majelis kita ini kan, atau majelis taklim, atau masjid, atau kajian. Okay? Itu adalah terapi dari penyakit ini. Penyakit apa tadi? TBC. Tapi ini banyak tidak bayar nih. Bayar enggak? Tidak. Ke rumah sakit apa? Bayar kan? Ada yang walaupun BPJS bayar kan? Kalau tidak kita bayar, pemerintah bayar. Ada yang bayar terus tidak pernah berobat, ada juga harusnya ada. Tapi yang TBC ini tidak ada bayar. Kadang-kadang tidak ada bayar ini lah di bawah orang tidak banyak datang kan? Nah, itu penyakit yang ketiga. Penyakit yang keempat
disebut dengan penyakit masyarakat. Ya, tidak ada juga rumah sakitnya. Apa itu penyakit masyarakat? Ya? Kita sebutkan 4. Ya. Sebetulnya ada yang lain, tapi 4 macam ini lagi sebetulnya. Ada penyakit fisik, ada penyakit jiwa, ada penyakit akidah, TBC, ada penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat ini, itulah yang akan menjudul kita sekarang. Ini penyakitnya usianya. Mana penyakitnya? Khamar, judi, apa lagi? Kemudian sesaja. Ini penyakit namanya penyakit masyarakat. Kenapa saya katakan penyakit masyarakat? Malah penyakit ini sudah boleh dikatakan kronis yang luar biasa. Apa yang disebut dengan penyakit kronis, gue? Penyakit kronis itu apa? Penyakit yang sudah susah untuk diapakan, disembuhkan dengan masa yang sudah berlarut-larut lamanya. Kronis ya, entah bisa sembuh, entah enggak gitu ya. Penyakit kronis itu kan itu apa? Entah bisa sembuh, entah bisa enggak. Kenapa saya katakan ini penyakit ya? Dikatakan penyakit, dan penyakitnya adalah penyakit masyarakat. Yang pertama, khamr. Saya sengaja tulis khamr di sini. Khamr itu bahasa Arabnya adalah ma yukhammirul aql. Ma yukhammirul aql artinya apa yang bisa menutup fungsi akal. Apa? Penyakit yang bisa merusak, menutup, mengganggu apa? Fungsi akal. Fungsi apa? Fungsi otak. Khamar itu yang diistilahkan. Itu malah dikatakan mahwa apa? Mahwal khamar, al-khamar ma yukhammirul aql. Itu dikatakan al-khamar itu adalah yang merusak fungsi otak. Otak itu fungsinya apa? Berpikir. Kalau dia tidak berpikir lagi, dia nggak tahu ya. Otak itu kan dia berpikir, mempertimbangkan begitu. Sekarang apa? Otak itu dia berpikirnya murni pada dasarnya. Otak dia kalau dia bisa berpikir dengan murni. Tapi kadang-kadang dipengaruhi oleh hawa nafsu, dia bisa berpikir salah. Kalau tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, dia akan berpikir benar. Malaikat punya akal ya? Punya akal. Pernah nggak malaikat salah? Tidak pernah salah. Padahal dia punya akal kan? Sekarang kita manusia punya akal nggak? Pernah nggak manusia salah? Banyak. Apa bedanya itu sebenarnya? Sama-sama punya akal. Yang satu nggak pernah salah, yang satu salah. Banyak salah. Ya, padahal sama-sama punya akal. Sekarang kita bandingkan lagi. Hewan, kambing, sapi, punya akal nggak? Tidak. Salah nggak ya? Salah nggak ya? Hah? Kucing makan ayam yang baru dimasak, salah nggak ya? Ibu-ibu kan pernah masak ayam kan? Tiba-tiba kucing masuk, dimakannya, salah nggak kucing? Coba apa yang benar jawabannya? Salah nggak kucing di saat dia mencuri ayam? Tidak. Kenapa dia nggak salah ya mungkin? Karena dia tidak punya akal. Jadi seberapapun dimalingnya oleh kucing, seberapapun apa musang makan ayam, seberapapun biawak makan harta kita, dia tidak pernah salah. Kenapa sebabnya? Karena dia tidak punya alat untuk mengukur salah. Ya? Jadi manusia itu salah kenapa? Karena dia diberi alat untuk mengukur ini salah, ini benar. Contohnya apa? Manusia bisa salah, bisa benar. Kenapa manusia bisa salah, bisa benar? Karena di samping dia punya apa? Dia juga punya hawa. Kemudian malaikat punya akal, punya alat ya, tapi dia tidak pernah salah karena dia tidak punya alat. Nah, jadi inilah kita ini. Itu pula sebabnya malaikat itu dan hewan itu tidak dituntut, tidak akan dihisab
sebagaimana kita manusia. Di hari akhirat nanti malaikat dihisab dah dia. Dah. Kalau apa hewan yang mencuri tadi dihisab dah dia. Dah. Kenapa dia tak dihisab? Karena tidak ada alat untuk hisabnya. Tapi yang dihisab itu apa? Yang dihitung itu amalnya, perbuatannya siapa? Manusia. Nah, jadi manusia, ibu-ibu dan bapak sekalian, dihisab. Dan itulah kata-kata ayat yang selalu kita ulangi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, dengan posisi apa? Dengan posisi diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik kelebihan itu ada alat untuk mengujinya. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang bisa memposisikan akalnya sesuai dengan yang semestinya. Tetapi itu tidak bisa. Manusia bagaimanapun tidak bisa mutlak hanya benar karena akal aja. Kenapa? Karena akal ini kalau terlalu berpikir-pikir, apalagi karena ada hawa itu, dia akan berpikir macam-macam. Orang yang berbuat salah, dia katakanlah sekarang KPK sibuk, ya. Kenapa KPK sibuk? Karena dia menangkap orang yang pernah korupsi. Orang korupsi itu punya akal kan? Ya, karena salah, ya. Itu benar kan? Orang ya, selanjutnya ibu sekalian, sekarang orang rebut-rebutan pergi haji, pergi umroh, ya, benar tidak? Benar. Berarti dia baru ada. Kenapa? Karena di saat itu akalnya yang mengatakan kewajiban beribadah kepada Allah diapakan, dibantu oleh wahyu ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Menurut dia, kamu mengatakan Allah menyuruh kamu walillahi ala nasu hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi itulah ibu-ibu dan bapak sekalian, sebetulnya kita beruntung. Tapi di tengah-tengah keberuntungan ini, kita juga akan berhadapan dengan apa? Kita akan berhadapan dengan masalah. Masalah kita diantaranya itu penyakit. Nah, sekarang coba lihat penyakit yang 4 tadi ada dalam Al-Quran. Coba kita lihat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Lihat, innamal khamru, sesungguhnya khamar itu, sesungguhnya barang yang memabukkan itu, sesungguhnya barang yang merusak akal itu, wal maisir, dan judi itu, wal ansab, dan pemujaan kepada patung atau sesajen, wal azlam, dan mengadu nasib, atau dengan kemudian rijisun, itu adalah pekerjaan jijik. Rijisun itu keji jijik, min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka hendaklah kamu jauhi, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya ingin syaitan itu ayyuqi'a bainakumul adawah, agar selalu terjadi di antara kamu itu permusuhan, wal baghdha, dan kemarahan, fil khamri, di dalam perjudian, wal di dalam minuman mabukkan, wal maisir, dan perjudian, wa yasuddakum an dzikrillah, dan dia akan memalingkan kamu untuk mengingat Allah, wa anis shalah, dan memalingkan kamu dari shalat. Fahal antum muntahun, maukah kamu berhenti? Coba arti terjemahan tulisan ini. Hai orang-orang yang beriman, terbaca dulu sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengadu nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ayat 91-nya, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan perbuatan itu. Nah, sekarang ibu dan bapak sekalian, ada yang disebut dengan latar belakang turun ayat, ya.
Latar belakang ini kalau dalam tafsir disebut asbabun nuzul, sebab turun. Masalah ini, apa kita katakan dari penyakit masyarakat tadi, judi dan khamar itu penyakit kronis. Adanya bukan sekarang saja, dia sudah ada sejak kapan? Zaman dulu sudah ada. Di zaman Rasulullah ada nggak? Ada nggak orang berjudi di zaman Rasulullah? Ya. Ada nggak orang minum-minum mabukkan zaman Rasulullah? Ada. Malah ibu-ibu bapak sekalian, sebab turun ayat ini karena ada orang yang mabuk adalah salah seorang sahabat yang Rasulullah yang paling dekat dengannya. Karena orang-orang yang pertama-tama masuk Islam setelah Abu Bakar. Jadi Umar orangnya tegas. Saking tegasnya tidak ada yang bisa melawan. Sehingga di dalam hadis itu dikatakan saking tegasnya Umar dan saking jangankan manusia takut dengan Umar, setan aja takut manusia dari Umar. Setan saja takut dengan Umar bin Khattab. Ada hadis dikatakan buktinya Umar setan takut dengan Umar. Apa bisik-bisikan setan di saat Umar tidak lewat di suatu jalan? Apa kata setan kepada kawannya? Awas, jangan di sana, Umar tidak lewat. Artinya apa? Takut setan kalau Umar. Kalau kita bagaimana? Awas, ini akan lewat. Nah itu beramai-ramai. Itu yang terjadi sekali. Itu jelas. Kenapa? Umar itu luar biasa. Orang yang setelah masuk Islam tadinya begitu benci kepada Nabi, tapi menjadi orang yang luar biasa. Jadi luar biasa ketegasannya. Jadi suatu kali sampai di Madinah, ada kebiasaan orang Madinah, Umar tidak setuju setelah dia masuk Islam. Masih banyak yang mabuk gitu kan. Sehingga kalau lama mabuk itu bagaimana? Tidak sadar, itulah di mana-mana kan. Lantas Umar menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana yang sebenarnya menurut Islam meminum al-khamar? Karena ini mereka mabuk disebabkan khamar. Nabi, ibu dan bapak sekalian, salah satu adab Rasulullah, kalau ditanya dia belum langsung menjawab, dia kadang-kadang menunggu ada isyarat. Isyarat dari mana? Isyarat dari Allah akan turun wahyu. Belum lagi Nabi jawab, Jibril memberi isyarat. Turunlah ayat 219 surat Al-Baqarah. Bunyinya begini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun wa manafi'un lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya Muhammad, ada yang bertanya kepadamu tentang minuman memabukkan, tentang berjudi, katakan itu dosa. Sekalipun ada manfaatnya, jadi diakui ada manfaatnya bukan? Wa manafi'un lin-nas. Sekalipun ada manfaatnya, tetapi kata Allah wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih banyak daripada manfaatnya dari kebaikannya. Jadi ini bagusnya banyak, jahatnya banyak kan? Bagusnya sedikit. Mana yang kita pilih? Kita kalau begitu barang ini ada manfaatnya tapi dikit. Tapi apa? Kerusakannya lebih banyak. Maka secara tak langsung itu sebaiknya itu ditinggal. Tapi belum ada haramnya di sini. Hanya masih diberi pertimbangan. Ya, tidak wajarlah kita memperbuat itu karena dosanya lebih besar. Karena orang Islam itu semestinya paling takut kenapa? Kalau dia berdosa. Sudah dengan itu disampaikan oleh Nabi, disampaikan kepada sahabat, terutama yang mabuk-mabuk tadi, sudah beransur-ansur ada yang meninggalkan. Ibaratnya kalau 10 sudah tinggal 7 kan? Adanya 3 sudah tinggal. Berkelanjutan, sholat sudah wajib, waktu sholat datang, di saat waktu sholat datang masih ada lagi yang apa? Mabuk. Masih ada lagi yang mabuk. Lantas apa? Datang lagi Umar, ya Rasulullah, bagaimana tegasnya ini? Kan ini ya Rasulullah, bagaimana tegasnya ini masalah minum mabukan ini? Waktu itu Nabi belum lagi jawab, Jibril pun datang. Apa katanya?
la taqrabus shalah wa antum sukara. Kamu tidak boleh sholat kalau kamu mabuk. Padahal waktu itu bagi umat Islam kewajiban sholat itu sudah mendadak, ya harus sholat kan. Tapi apa? Kalau dengan demikian apa? Secara tidak langsung ini menyuruh kita meninggalkan apa? Menumbuhkan agar tidak mabuk-mabukkan. Jangan kita sampai terjerumus kepada minuman yang memabukkan tadi. Berkurang. Kalau 10 ibaratnya masih ada 4. Berkurangnya, tapi belum total, karena belum ada ketegasan di sana haram begitu kan. Ya, orang Islam kalau sudah haram tidak ada pilihan lain, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuhi, belum ada. Entah berapa bulan setelah itu, ibu dan bapak sekalian, kembali Umar berkata, ya Rasulullah, kami ingin ada ketegasan tentang masalah judi dan minuman mabukkan ini. Karena alhamdulillah itu ada berkurang orang yang mabuk, tapi masih ada, lebih tegas, karena yang jelas ini merusak. Waktu Nabi ditanya, Jibril pun datang, turunlah ayat ini. Nah ini maka disebabkan sebab turun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Hai orang beriman, minum mabukkan, berjudi, sesajen, mengadu nasib, perbuatan jijik dari amal setan, wajibkan ibu, kamu mutlak harus meninggalkannya. Nah di sini haramnya bukan. Maka di sini dia sudah mutlak menjadi haram. Kenapa? Karena ada perintah meninggalkan. Kalau perintah meninggalkan tidak boleh didekati. Maka di sini haramnya. Maka sejak itu sampai sekarang itu tidak boleh didekati. Kalau masih ada yang terjerumus, maka orang itu sakit. Kalau masih ada yang minum mabukkan, masih ada yang berjudi, masih ada yang patuh, masih ada nasib, adalah sakit. Apanya yang sakit? Apanya yang sakit? Pikirannya sakit. Apanya yang sakit? Akidahnya sakit. Ini penyakitnya sudah kompleks, berat. Yang ketiga ini. Kenapa? Berat, dokternya tidak ada. Rumah sakitnya tidak ada. Terapinya ada tapi terapinya ayat Al-Quran. Inilah masalah sekalian. Karena jujur kita berbicara sekalian. Sekarang coba lihat, kita ada al-khamr. Apa yang dikatakan khamr? Kenapa khamr itu dia menjadi haram? Kata khamr adalah minuman yang dapat memabukkan, yang dapat menutupi akal sehat. Orang mabuk dan ditutupnya akal sehat. Kalau akal sehat dan ditutup, akal apa yang tinggal lagi? Akal yang sakit kan? Itu sebabnya dia apa? Menutupi akal sehat. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali berpendapat bahwa apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam kadar normal oleh seseorang yang normal, lalu dia mabuk, itu daripada apakah anggur, apa kurma, apa gandum, itu dulu kan dibuat dari anggur, kurma kan, atau gandum, ataupun dari bahan lainnya, maka itu adalah khamar. Kalau khamar itu adalah haram. Sekarang ibu-ibu apa sekalian, itu adalah minuman. Sekarang tidak berbentuk minuman lagi, macam-macam. Apa macam-macam? Dulu minuman dibuatkan tua. Yang kita kenal sekarang adalah lapo apa? Lapo tua. Itu penuh berapa? Tapi yang sekarang ada lagi dengan berbagai macam bentuk. Ada yang suntikan, ada yang tepung, ada yang dihisap, ada yang diapakan. Namanya itu dirubah dari khamar. Namanya apa? Mana yang lebih berbahaya? Ini adalah narkoba. Sama-sama berbahaya. Jadi memang secara khusus narkoba tidak disebutkan narkoba, tapi dia disebutkan di sini dalam Al-Quran dengan kata-kata al-khamr. Al-khamr yang menutup akal. Dan kata narkoba itu kerjanya menutup akal, maka tidak harus menjadi apa, dihindarkan. Permasalahan sekarang ibu dan bapak sekalian, di tempat kita ini bukan lagi sekadar kronis kan. Penyakitnya sudah sungguh-sungguh berat, luar biasa berat. Ada orang mengatakan bisa lebih berat dari teroris sekali-sekali setahun cuma.
Kalau orang narkoba ini korbannya setiap hari. Apa setiap hari? Kalau diruntun di seluruh Indonesia, berapa orang yang mati karena narkoba dalam sehari? Atau berapa orang yang mati karena minum minuman mabukkan yang dioplos? Nah, sebenarnya di Palembang terjadi, di Jogja terjadi, di Jakarta kan? Itu minuman apa? Khamar, dioplos. Agar-agarnya dapatnya dengan apa? Macam-macam. Jadi itu ada sekali mati 25 orang, ya? Ada yang sekali mati 30 orang. Tapi permasalahannya, kenapa ini tidak mau tuntasnya? Ya, begitu berat, begitu banyak terjadi di masyarakat kita, tapi tidak mau tuntas. Kenapa? Siapa yang salah? Coba tanya, siapa yang salah sekarang? Yang salah orang yang meminumnya atau masyarakat? Yang salah apanya? Yang minumnya? Atau penegak hukum juga salah? Atau undang-undangnya tidak jelas? Atau apa? Apa lagi? Imannya sudah keropos. Kalau menurut saya 4 ini sekalian. Orangnya salah, bang. Penegak hukum harus lebih tegas. Undang-undangnya harus diperjelas. Karena sekarang undang-undang itu tidak jelas. Ya. Lah jelas orang dapat itu paling-paling direhab. Direhab itu malah diasingkan, kemudian dididik dan dibina dalam masa tertentu, kemudian lepas. Contohnya bintang film yang jadi idola bawah anak-anak muda itu. Siapa itu? Yang selalu tapi tetap muncul juga dari TV. Hah? Oh, banyak juga ya. Kan berarti undang-undangnya tidak kuat. Untuk berbeda dengan di Malaysia itu sekalian. Di Malaysia menyimpan 3 mili aja dari dada. Itu mereka menyebutnya dana dada. Itu hukumannya mati. Tidak ada cerita kan. Berat. Ya kalau kita kan enggak, Pak. Kenapa dia yang paling itu? Lah jelas menjadi pengendar, lah jelas apa? Ya. Ini bermasalah. Jadi kalau menurut saya 4 ini salahnya, 4 ini bermasalah. Kenapa? Yang pertama memang masyarakatnya terbawa arus hawa. Yang kedua aparatnya belum maksimal. Ya. Yang ketiga undang-undangnya lemah. Yang keempat imannya meropos. Benar ya? Sebetulnya dari yang 3 ini, kalau yang nomor 1 ini ada, beres semua itu, tidak ada masalah. Ya? Walaupun undang lemah, walaupun pejabatnya lemah, tapi amanu, kalau imannya sudah bagus, tidak ada masalah. Jadi coba lihat. Nah ini kalau di dalam tafsir, kenapa ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu? Hai orang-orang yang beriman, ya bisa. Hai orang-orang yang beriman. Itu di dalam Al-Quran nggak banyak, kurang dari 180-an sekian ibu sekalian ya. Setiap kata ya ayyuhalladzina amanu di belakangnya pasti masalah penting yang harus diperhatikan oleh orang beriman sendiri. Artinya apa? Masalah yang dibicarakan di sini hanya bisa dihabiskan dan ditinggalkan, dijauhi oleh orang beriman. Kalau tidak beriman, jatuh. Bagaimana terapi agar orang tidak minum mabuk? Imannya dikokohkan. Bagaimana orang tidak berjudi? Imannya dikokohkan. Bagaimana orang agar tidak membuat menyembah sesajen atau korban kepada patung-patung atau tempat-tempat yang dianggap keramat? Imannya. Bagaimana orang agar tidak lagi lotre? Setiap pagi di pasar pagi itu masih berapa? Nomor berapa sekarang? Apa artinya nomor berapa sekarang? Tahu ibu berarti kan? Ibu-ibu tukang sayur bawa ke tukang beca pagi-pagi itu dia apa? Masih nomor berapa sekarang? Oh ini lagi aku, kok nomor lagi aku ya kan? Ya, betul. Itu padahal dilarang. Kenapa terjadi? Ya ayyuhalladzina amanu. Padahal
Coba ibu, berjudi di apa? Berjudi di negara kita ini sudah dilarang total. Berjudi dilarang secara hukum dan undang-undang yang ada di negara kita, dilarang menurut agama kita. Tapi pertanyaan, masih banyak ada orang berjudi? Negara kita tidak ada tolerir secara hukum, secara hukum di Indonesia ini tidak ada tolerir untuk membolehkan perjudian. Walaupun delokalisasi tidak boleh. Apa? Kenapa? Karena itu jelas. Karena coba lihat, yang judi itu gini misalnya. Ada judi di sini, coba kita lihat. Al-Mesir berjudi. Kata Al-Mesir berjudi atau taruhan. Kata Mesir ini terambil dari kata yusur, mudah, yang berarti mudah. Judi dinamai Mesir karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah. Ya, tapi juga kehilangan harta dengan mudah. Kehilangan harta dengan mudah. Orang berjudi itu apa? Bisa enggak dia satu malam dapat duit 1 miliar? Bisa. Mudahnya ada. Bisa enggak dia kehilangan satu malam 10 miliar? Itu ya harusnya. Maka bahasa Arab itu kenapa judi itu bahasa Arab itu Mesir? Mesir itu mudah. Kenapa? Orang mendapatkan sesuatu dengan mudah dan orang juga kehilangan sesuatu dengan mudah. Dan ini adalah luar biasa penyakitnya. Di apa? Tapi karena ini apa? Manusia itu kan cenderungnya yang mudah ya. Benar ya? Manusia cenderung kepada yang mudah. Kadang-kadang dia lupa yang mudah itu ada yang boleh, ada yang enggak boh. Bisa Anda boleh, itu kontrolnya harus ada, kontrolnya aman. Ya. Hanya aman itulah yang dari kontrol. Ibu-ibu dan bapak sekalian, di Indonesia jangankan judi, adu ayam ini kan tidak boleh lagi. Kalau ada bapak dan ibu melihat orang ngadu ayam, teleponlah polisi, pasti ditangkap polisi. Ya, karena itu tidak boleh. Tapi yang terjadi karena judi itu adalah suatu hal yang terselubung, dia tetap banyak menggurita, terjadi di mana-mana. Ya, terjadi di mana-mana. Terjadi di rumah tangga yang kecil, terjadi di masyarakat yang saya katakan tadi, terjadi oleh tingkat ekonomi yang paling rendah, tukang sayur, tukang becak. Nah, malah itu yang banyak terjadi sekarang. Terjadi pada para orang-orang yang agnia, pada orang-orang yang mempunyai kekayaan yang luar biasa. Tahu deh ibu sekalian, berapa ratus setiap hari orang Indonesia pergi berjudi di Singapura dan ke Malaysia. Jadi dicarinya kekayaan banyak-banyak di Indonesia, karena di Indonesia tidak boleh berjudi resmi. Dia pergi berjudi ke mana? Ke Singapura, karena di Singapura dibolehkan berjudi. Di Malaysia juga masih dibolehkan, tapi dilokalisasi. Ada tempat-tempat pariwisata yang paling terkenal di Malaysia, Kuala Lumpur itu kira-kira 40 kilo dari kota Kuala Lumpur, di atas perpuncak gunung, di atas gunung bukit disebut dengan Genting Highland. Di Bukit Genting Highland itu tanah tinggi di sini. Di sana dulu pusat perjudian yang sifatnya bukan lagi kelas-kelas tapi oleh Malaysia tidak membolehkan warganya masuk yang beragama Islam, dan belum ada yang seperti itu kan. Tapi kalau orang lain beragama Islam boleh masuk rumahnya, itu permasalahan kan? Itu masalah kan? Berarti ada orang Indonesia yang beragama Islam yang masuk. Kalau orang Malaysia Melayu nggak boleh. Dia kan punya identitas card, nggak boleh dia masuk pakai paspor atau masuk apa? Saya belum pernah masuk, tapi cerita orang dia. Karena saya lama di Malaysia begitu kan. Jadi ibu dan bapak sekalian, kembali kita masalah ini. Ya Allah, ya ini kenapa kok kita baca lagi? Ya, dan ini perlu diingat-ingatkan. Karena sekarang ini suasananya sudah kondisinya sudah mengkhawatirkan. Kenapa sampai mengkhawatirkan? Karena penyakit ini sudah merajalela kepada public figure, malah kepada pimpinan. Kan berbahaya kan? Kan kita malu sekarang menjebak kan? Pimpinan sampai kan malu sehari.
Tapi itulah kenyataan ya. Jadi kalau kita katakan ada 4 penyakit masyarakat yang luar biasa, saya katakan lagi yang pertama adalah al-khamr, segala sesuatu yang menimbulkan rusaknya akal kita, baik minuman ataupun sedapan atau suntikan dan lain sebagainya. Termasuk ganja. Ganja itu apa cuma? Daun kan? Daun. Tapi jangan coba-coba tanam ya. Kalau ditanam itu langsung masuk apa? Cuma tidak pernah habis-habis ya. Tidak pernah habis-habis. Kan ada yang menggiurkan kalau dapat dijual ke keluaran. Malah itu kenapa kok banyak di Aceh? Karena di Aceh dulu banyak daerah kelapa. Dan luar biasa. Yang kedua tadi apa? Kita bicarakan ansop. Nah, ansop ini memang kalau bagi orang Islam secara langsung tidak mungkin terjadi. Secara langsung ya, tidak ada lagi orang Islam yang sengaja pergi memuliakan patung, tidak ada ya. Tidak ada. Tapi masih ada tak orang Islam yang mengkeramatkan sesuatu? Ini yang ada kan? Sama dengan itu. Jadi ansop itu tidak mesti patung. Kan tidak ada orang-orang Islam yang setiap sore dibakalnya apa namanya itu? Baru kemudian diginikan, ada kan? Tidak ada. Tapi tidak ada orang. Tapi banyak orang Islam yang masih berbuat tidak seperti itu, tapi maknanya sama dengan seperti itu, masih ada. Ada yang ke tempat, ada yang ke pohon, ada batu, kan tidak tahu dia masih macam-macam. Dia Islam kan. Yang keempat azlam. Azlam itu mengatakan nasib, undian. Ya. Dan undian itu paling banyak. Ya undian paling banyak. Kalau dulu orang kadang undi dengan anak panah aja. Tapi undian itu dengan nilai apa? Sekarang undian itu macam-macam. Nilai-nilai dunia yang arahnya pun juga mengarah kepada perbuatan syirik. Kita berdoa kepada Allah jangan terjerumus. Nah ini kita coba kita lihat sekarang apa? Apa bahaya? Ya, apa bahaya yang diakibatkan oleh penyakit yang 4 tadi? Karena waktu kita hampir habis, saya sebutkan di sini berdasarkan ayat tadi ujian. Pertama, ini adalah perbuatan kotor dan najis. Apa yang kotor? Di mana kita ambil? Rijsun min amalis syaitan. Kalau jijik, apa yang disebut jijik? Jijik itu apa? Ada tak orang yang mau melakukan sesuatu hal yang jijik? Tidak mau. Secara teori tidak ada, sekalian. Tidak ada orang yang mau melakukan sesuatu hal yang sifatnya jijik. Umpamanya ini bontang apa? Bontang tikus nih, yang sudah seminggu terletak dekat kamar makan. Jijik ya? Mau tidak orang melakukannya? Membiarkannya? Dia akan cepat apa? Membuatnya. Tapi itu jijik kepada yang materi. Ini jijik karena perbuatan. Kenapa tidak ditinggalkan? Kan tidak adil ya? Kalau jijik kepada sesuatu yang sangat busuk, yang sangat apa, orang cepat-cepat apa? Menghindarkannya. Tapi kenapa kok jijik berdasarkan perbuatan tidak ditinggalkan? Padahal yang menghukum itu jijik siapa? Allah. Rijsun min amalis syaitan. Allah Subhanahu wa taala mensifati perbuatan-perbuatan tersebut dengan sifat yang semestinya tidak ada seorang pun yang mau mendekatinya, apalagi menyentuhnya. Sifat rijis maknanya adalah kotor dan najis. Ya, kotor dan najis. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Itu adalah perbuatan syaitan. Kalau syaitan namanya setan, kan? Setan itu apa? Setan itu artinya tahu tidak sekalian? Durhaka yang berkelebihan. Itu arti kata satan. Setan itu apa? Satana. Apa arti satana? Sangat durhaka. Jadi kalau setan menjadi makhluk yang sangat durhaka. Berbeda dengan iblis. Kalau iblis orangnya, makhluknya sifatnya apa? Setan. Kalau itu apa? Iblis makhluknya sifatnya setan. Kalau sifatnya setan itu artinya orang yang terlalu durhaka, terlalu jahat, terlalu melampaui batas. Ada tak orang juga yang terlalu jahat, melampaui batas? Ada.
Kalau begitu boleh tak? Ada boleh kita katakan manusia setan? Boleh tak? Boleh. Ada tak manusia setan? Contohnya, kalau contoh-contoh dulunya Firaun, contoh-contoh di zaman Nabi kita Muhammad siapa? Abu Jahal, siapa lagi? Abu Lahab. Contohnya sekarang banyak lagi ya, tidak bisa disebut namanya kan? Kenapa saya katakan boleh manusia disebut setan? Apa enggak kita surat An-Nas? An-Nas apa ya? Kita disuruh berlindung kepada Allah dari kejahatan ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sudah itu apa lagi? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Coba artikan itu. Kalau aku mohon perlindungan kepada Allah, Tuhan manusia yang disembah oleh manusia, penguasa manusia. Dari apa? Dari kejahatan. Kejahatan apa? Was-was. Kejahatan bisikan-bisikan untuk berbuat jahat. Kenapa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisik-bisikkan dalam diri manusia. Siapa dia? Minal jin wan nas. Yang jin adalah iblis, yang manusia adalah manusia setan. Itu bagaimana? Jadi itulah yang kedua, bahaya dari perbuatan ini akan mengarah dan menjadikan orang bersifat setan. Yang ketiga, dalam ayat itu juga tidak akan meraih kemenangan. Kenapa? Kalau orang yang terjerumus kepada perbuatan empat itu dia pasti rugi. Tapi kalau dia dapat menghindarkan itu, dia pasti menang. Kan di dalam ayat tadi apa? La'allakum tuflihun. Lawan, mudah-mudahan kamu menang. Lawan dari menang apa? Kalah. Nah, jadi kalau orang yang terjerumus pada pasti kalah. Maka dikatakan dia tidak akan meraih kemenangan. Setelah mengabarkan bahwa keempat perbuatan tersebut najis, kotor, merupakan perbuatan setan, hal itu juga memberikan pengertian bahwa barang siapa yang masih saja melakukan perbuatan-perbuatan najis tersebut, maka dia tidak akan meraih kemenangan dan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang keempat, akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Inna syaitana ya'idukumul fakhra ya'idukum syaitan itu akan menjanjikan kepada al-adawah wal baghdha. Al-adawah, permusuhan. Disebabkan minuman mabuk orang membunuh, permusuhan jadikan. Disebabkan berjudi apa? Suami istri bermarahan, orang berkawan bermarahan. Wal baghdha itu maka dikatakan Allah, maka minum khamar, berjudi merupakan penyebab rusaknya hubungan antar sesama. Setanlah biangnya yang menjadikan judi dan khamar sebagai sarana agar manusia saling benci dan memusuhi. Itulah judi dan miras, pangkal dari kejahatan dan tindak kriminal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima, menghalangi orang berzikir dan sholat. Orang kalau mabuk pasti berzikir tak? Orang kalau berjudi berzikir tak? Bismillahirrahmanirrahim. Gua ada tak? Ada. Sekalian ya. Maka wajar ya. Wa yasuddakum an zikrillahi wa anis sholat. Bahwa perbuatan empat ini menghalangi kamu berzikir, padahal berzikir itu adalah suatu kewajiban yang rutin, tidak boleh terlepas dari kehidupan kita. Wa yasuddakum an zikrillah wa anis sholat, sholatnya dilalaikan. Sesungguhnya sangat merugilah ketiga orang itu. Sepanjang saya mengikuti uraian dari Ustaz tadi, saya ingin menanyakan, sekarang yang banyak terlibat minum-minuman itu banyak kaum generasi muda. Kalau yang tua-tua ya tidak apalah, saya pikir di sini kan. Tapi yang generasi muda ini, Ustaz, mereka itu belum berkeluarga. Mereka dalam masa usia subur. Suatu waktu mereka walaupun sakit, ini namanya sudah sakit ya, walaupun mereka sakit nanti punya keinginan berkeluarga. Efek dari minum-minuman yang tadi terhadap itu berapa lama gitu Ustaz? Kalau berkepanjangan di dirinya akan mengakibatkan rusak generasi muda yang akan datang. Gimana untuk selanjutnya meneruskan
bangsa ini itu yang jadi pikirkan itu tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang maka dijadikan ini permasalahan besar, ya. Memang apa yang kita bicarakan dari penyakit masyarakat tadi ini yang sekarang jadi rusak, yang ke depan jadi apa? Ya, jadi apa? Dia akan menimbulkan suatu kerusakan yang berkesinambungan. Pertama, di saat terjadi sekarang ini dia akan merusak dirinya, akan merusak lingkungan. Ya, kalau orang sudah memabuk kan tidak karone, yang nganggu dia apa? Dan dirinya juga rusak. Anatomi tubuhnya juga rusak. Mungkin sekian sarafnya juga terganggu. Ya. Dan ini berkelanjutan di suatu saat dia berkeluarga. Nah, di saat dia berkeluarga, sebelum kalau ini juga tidak diterapi terlebih dahulu dengan terapi yang bagus, ini juga akan mempengaruhi kepada apanya? Kepada keturunannya. Nah, ini apa? Maka ini dijadikan ini bos sekalian. Ini kondisi yang ada sekarang ini adalah kondisi yang betul-betul mewabah dan mengkhawatirkan luar biasa. Kita setuju itu kalau Bapak sekarang BNN itu akan dijadikan oleh pemerintah sebagai sekaliber menteri. Sahabat, coba lihat satu masalah hanya dengan narkoba atau minum mabukan aja harus ada menterinya. Kalau menteri pemuda olahraga itu masih mendingan ya. Ini khusus satu menteri mengurus apa? Ya, dia tidak menteri istilahnya badan, tapi sejajar kedudukannya dengan apa? Kalau sejajar menteri itu luar biasa itu sekalian, anggarannya luar biasa, prosedurnya bukan luar biasa. Berarti apa? Begitu mengkhawatirkan. Memang betul apa yang dikatakan Ibu tadi, ini kecil kemungkinan akan terjadi pada kita yang hadir seperti ini. Kecil kemungkinan, ya, yang akan terjadi itu adalah anak-anak kita. Sekarang data yang ada, saya lupa membenarkan, ada saya punya data dulu, bagaimana penyakit ini bukan lagi kalau dulu hanya tingkat SMA ke atas, sekarang sudah menjalar sampai kepada anak-anak SD. Kalau anak saja SD dia sudah rusak, SMP sudah rusak, itu generasi juga akan rusak, kehidupan bangsa juga akan rusak. Kalau generasi muda sekarang rusak, 15 tahun ke depan bagaimana? Karena yang akan memimpin negara ini 15 tahun ke depan adalah yang muda-muda sekarang. Apalagi kalau kita bicara 50 tahun ke depan. Itu maka kalau tidak diantisipasi dari sekarang luar biasa. Maka ini perlu diingat-ingatkan. Apa gunanya diingatkan di pengajian? Pengajian bukan anggota pengajian yang akan terjerumus dalam hal ini, tetapi anggota pengajian ini kan punya bawahan, ya, punya keluarga kan, punya anak, punya cucu, punya apa, tetangga, ya. Artinya bagaimana kita mewaspadai kondisi ini tidak menjadi suatu hal yang terimbas. Kalau dikatakan itulah dalam Al-Quran qum anfusakum wa ahlikum artinya kan. Jadi benar loh, ini bukan merusak yang bersangkutan saja, tapi yang akan merusak adalah generasi ke depan. Maukah kita generasi bangsa yang besar muslimnya ini akan rusak dengan kalau dia sudah rusak itu kita tidak siap berpacu dengan kemajuan zaman. Kita aja sekarang sudah ketinggalan kan. Negara kita ini sekarang ketinggalan dari negara-negara Asia. Kalau tambah rusak lagi, kita tambah ketinggalan. Ya. Buktinya ketinggalan, kita tidak begitu bisa mendongkrak kondisi-kondisi dalam kehidupan bernegara ini. Pemerintah apa? Tidak begitu mampu untuk mendongkraknya. Maka kita ketinggalan terus. Kita ketinggalan dari Malaysia. Mana yang dulu kita merdeka dari Malaysia? Dulu kita jauh di atas 63 merdeka, kita tahun 45. Mana yang dulu kita dengan Singapura tahun 67 lagi, tahun 65, jauh lebih dulu kita. Mana yang dulu kita dengan Vietnam, negara yang terakhir di Asia Tenggara ini lepas daripada kemudian peperangan adalah Vietnam. Tapi Vietnam dari indeks pembangunan kemanusiaan ada indeks kemudian kita itu tadinya berada pada 107, Vietnam 109. Sekarang sebaliknya. Vietnam di atas kita di bawah dia. Itu namanya indeks pembangunan manusia. Ada yang manusia.
Berarti apa? Secara keseluruhan hidup bangsa kita ini di bawah gitu ya. Jangan dibaca kita dengan Brunei, jangan dibaca kita dengan apalagi kalau dibaca dengan negara-negara maju. Nah, ini kan maka kita pendidikan itu luar biasa, menjaga itu luar biasa. Kita kalau sudah ketinggalan kita dipermainkan ini Ibu sekalian. Sebentar lagi Ibu sekalian, suasana cuma di dalam segi perekonomian kita berbicara masalah ekonomi. Kenapa? Kalau itu nanti memang rusak generasi dan tahap pikirnya sudah rusak, tahap kreasinya sudah rusak. Sebentar lagi dunia ini, sekarang baru Asia Tenggara sekalian, MEA itu majalah ekonomi bebas setara Asia Tenggara. Artinya sebentar lagi kalau ada orang Singapura yang ingin membuat perusahaan pempek di Palembang, itu tidak boleh dilarang. Kalau orang Singapura buat pempek di mana? Tidak urusan orang Singapura, Cina Indonesia beda. Kalah kita. Mana yang menang, Kendi atau Pak Raden?